Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ayat harian pada hari ini tertulis di Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan melumpuhkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mimpi dari Raja Nebukadnezar menggambarkan tentang peristiwa masa depan yang akan digenapi dan akan dilakukan oleh Allah sendiri. Bahwasanya ini adalah mimpi yang jarang atau mimpi yang langka yang tidak pernah dimimpikan oleh siapapun, hingga membuat Raja Nebukadnezar tidak bisa tidur. Dan kemudian ia berkata, siapa yang bisa menafsirkan mimpinya maka akan diberikan hadiah. Dan kemudian para ahli-ahli jampi-jampi, penafsir mimpi, kasdi, mereka ingin memuaskan keinginan raja itu dengan menafsirkan mimpi itu. Tetapi raja dengan begitu cerdik berkata, "Aku tahu bahwa engkau akan menipu dengan bersekongkol memberikan jawaban kepadaku. Tetapi coba katakan apa yang menjadi mimpiku dan kemudian artinya." Dan saudara tahu, mereka gagal karena mereka tidak tahu mimpi dari raja itu, apalagi menafsirkan maknanya. Dan itulah sebenarnya yang kerap terjadi belakangan ini. Ada orang yang percaya kepada peramal yang dapat meramalkan tentang masa depan. Dan lucunya, ada suatu video yang ketika ia bertanya kepada peramal ini, "Apakah engkau dapat meramal masa depan?" Dengan begitu yakinnya peramal itu berkata, "Iya, saya bisa meramalkan." Tiba-tiba pengunjung itu menampar pipi dari peramal itu. Dan kemudian peramal itu berkata, "Kenapa engkau menampar aku?" Dan kemudian yang datang kepada peramal itu berkata kembali kepadanya, "Bukankah engkau dapat meramal masa depan? Jika engkau dapat meramal masa depan, mengapa engkau tidak dapat mengetahui bahwa aku akan menamparmu?" Dan kemudian ia berkata, "Engkau adalah pembohong." Dan Raja Nebukadnezar menggunakan trik yang sederhana itu. Tetapi Daniel yang adalah orang yang berhikmat, ia mendapatkan hikmat dari Allah. Dan ini sebenarnya tanpa kita sadari telah membantah perihal tentang pemikiran-pemikiran belakangan ini yang meragukan tentang firman Tuhan itu. Karena dituliskan oleh manusia, berpikir bahwa Alkitab itu bisa salah karena dituliskan oleh manusia. Mengapa kita tidak melihat bagaimana hikmat itu diberikan kepada Daniel dan kemudian diilhami oleh Allah sendiri? Ia tidak tahu tentang mimpi dari Raja Nebukadnezar, mengapa ia bisa menjelaskan itu dengan detail dan juga dengan makna-maknanya. Ia berkata bahwa mimpimu itu adalah patung besar, memiliki kepala dari emas tua, memiliki dada dan lengan yang terbuat dari perak, memiliki pinggang dan perut yang terbuat dari tembaga, paha hingga kakinya terbuat dari besi, tetapi bercampur dengan tanah liat di bagian telapak kakinya. Mengapa ia bisa menjelaskan itu? Tentu itu karena hikmat daripada Allah. Kemudian menjelaskan kepadanya bahwasanya kepala itu adalah Raja Nebukadnezar. Dia adalah raja yang besar. Tetapi setelah dia ada raja yang di bawahnya, tidak sebesar dari Raja Nebukadnezar. Kemudian selanjutnya raja lain, dan raja yang lain. Tetapi pada suatu waktu, batu besar jatuh, menimpa kakinya dan kemudian menghancurkannya. Dan ini menjadi suatu pengertian yang sangat penting, bahwasanya menarik apa yang dikhotbahkan oleh Simon Petrus terkait tentang Yesus Kristus. Yesus yang engkau salibkan itu adalah batu penjuru, batu yang dibuang oleh para pandai tukang bangunan. Dialah sekarang yang menjadi batu penjuru, dan Yesus Kristuslah yang merumuhkan itu semua.
Yesus Kristus berkata bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan kita adalah warga kerajaan itu. Allah mempersiapkan itu sedemikian rupa, dan inilah kerajaan yang tidak akan pernah lenyap. Lihat, ketika kita berada di dalam iman kepada Yesus Kristus, memang kita kerap mengalami penindasan, kita kerap mengalami penolakan. Orang-orang Kristen banyak yang dibakar di zaman kekristenan mula-mula. Tetapi apakah kekristenan, iman Kristen yang sejati itu menjadi redup? Tidak, tetap menjadi kerajaan yang kokoh. Bahkan kita sampai kepada prinsip yang diajarkan Yesus Kristus, mengasihi mereka dan tidak membalas mereka dengan kejahatan. Sebab prinsip kerajaan dunia adalah mereka menggunakan ekspansi, menggunakan kekuatan militer, kekerasan, dan penindasan. Tetapi Yesus Kristus berkata, kasihilah musuhmu. Itu adalah prinsip yang berbeda. Dan inilah yang sebenarnya menjadi prinsip yang kita hidupi hingga saat ini. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, peganglah teguh iman percaya saudara, bahwasanya Allah telah menyingkapkan masa depan itu, bahwa kerajaan yang Tuhan sedang dirikan ini dan bangun ini adalah kerajaan yang tidak akan pernah lenyap. Dan apakah saudara adalah warga kerajaan itu? Maka berdirilah kokoh, jangan goyah, tegakkan kebenaran dan keadilan itu, dan jadilah saksi Kristus di dunia ini. Dan jangan pernah terhasut, terprovokasi, atau bahkan menjual Yesus Kristus hanya supaya saudara dapat diselamatkan karena tidak mau tertindas. Kita memiliki prinsip yang berbeda, dan inilah yang Tuhan nyatakan di dalam kepribadian Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, terima kasih atas tuntunan-Mu yang menolong kami, mengajar kami, memberikan kami pencerahan terkait tentang masa depan yang telah Engkau sedang dirikan dan telah berlangsung saat ini. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam pimpinan-Mu, menerima hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami tahu memberi jawaban ketika kami harus menjawab, dan kami tahu apa yang kami harus kerjakan dalam dunia ini. Terpuji Engkau Bapa yang mengatasi segala sesuatunya, yang mengatasi segala kekuatan, dan yang memberikan kami kelegaan. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.